warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hadiana. Di video kali ini saya akan bahas tentang namanya ujian mandiri atau seleksi mandiri yang diadakan oleh masing-masing universitas. Perlu diketahui oleh kalian bahwa masih perguruan tinggi negeri itu ada secara garis besar ada tiga jalur masuk. Yang pertama itu namanya SNMPTN, yang kedua itu adalah SBMPTN, yang ketiga adalah ujian mandiri. SNMPTN sudah terlewati, sudah ada penerimanya, sudah mulai daftar ulang. Yang kedua SBMPTN dalam proses karena mereka nanti bulan Juli nanti akan ada tes UTBK. Yang ketiga ujian mandiri. Nah, ujian mandiri kali ini akan saya bahas ada beberapa universitas di Pulau Jawa. Saya akan bahas Pulau Jawa dulu. Mudah-mudahan kalau bisa akan saya bahas seluruh Indonesia. Kita akan bahas dari UI. Dan secara garis besar juga di ujian mandiri menurut saya ada dua tipe. Yang tipe jalur masuknya. Yang pertama jalur masuknya melalui tes tulis. Yang kedua tidak tes. Nah, dua tipe ini bisa kalian ikuti, tergantung kalian mau ke kampus mana. Kalau UI ini tes tulis. Kalau UGM kelihatannya tes tulis juga. Kita akan coba bahas ya. Yang pertama UI. Kalian silakan bisa di Google, kalian klik simak UI. Nanti di deskripsi akan saya ketikkan linknya masing-masing universitas yang ada di sini. Ada simak UI. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian klik registrasi saja di sini biar kita tahu kapan jadwalnya, cara daftarnya gimana. Nah, ini cara pendaftarannya, membuat akun dulu di sini. Setelah itu mengunggah foto pendaftaran, verifikasi pendaftaran, berkas dan lainnya, dan biaya pendaftaran, satu ujian, seleksi ujian. Udah seperti itu saja. Kalau untuk yang buat akun yang lainnya. Nah, semuanya kalian sudah pernah mendaftar di SBMPTN dan SNMPTN. Jadi berkas kalian semua itu seharusnya kalian sudah disimpan di laptop kalian ataupun di flash atau di apapun itu bentuknya. Berkasnya yang pertama KTP harus di-scan dulu. KTP, kartu keluarga, akte, raport dari 1 sampai 5, ijazah kalau sudah ada, SKF kalau sudah ada. Silakan kalian scan semua. Scan semua bentuknya mau PDF, mau JPG silakan. Biar pada saat kita mendaftar tidak tergesa-gesa. Jadi pada saat kita mendaftar sudah tersedia semua. Jadi udah gampang, tinggal daftar, tinggal beres, tinggal login, nanti upload. Yang itu ya, syaratnya itu. Kalau pengen mendaftar lewat jalur UM ataupun lewat jalur online seperti ini. Oke. Di UI sendiri ada cara pendaftarannya. Ini buat akun, dan kalian klik akun, nanti kita blok akun. Tapi akan saya bahas adalah tentang waktunya. Kalian klik di sini untuk vokasi. Di sini ada vokasi S1 reguler dan S1 paralel. S1 untuk lulusan D3, S2 profesi spesialis, S3 spesialis 2 dan S1 kelas internasional. Yang berminat silakan diklik kelas internasional, sudah dibuka 12 Juni sampai 12 Juli untuk kelas internasional. Nah, untuk vokasi S1 reguler kita akan coba lihat jadwalnya. Ada biaya pendaftarannya. Biaya pendaftarannya untuk dua pilihan pertama IPA itu 400.000. Misalkan IPA, pilih kedokteran, pilihan pertama kedokteran, pilih kedokteran gigi itu 400.000. Kalau IPS juga sama, manajemen 1, ekonomi 1 itu 400.000. Tapi kalau 3 pilihan, satunya IPC, sekaligus itu 500.000 dan ditambah kalau ada pilihan berikutnya, 4 pilihan itu 60.000. Nah, ini tesnya ada IPA, kemampuan dasar IPS, matematika yang lainnya. Jadwalnya di sini terlihat dibuka mulai 19 Juni 2020 sampai 19 Juli. Itu ada waktu 1 bulan, dimulai kalau tidak salah besok ya. Pembayarannya sudah ada di sini dan ujiannya tanggal 26 sampai 30 Juli. Pengumumannya tanggal 5 Agustus. Silakan kalau kalian mau daftar ke UI bisa dilihat di sini ya jadwalnya, cara masuknya dan tesnya, mudah-mudahan bisa ada yang tembus. Kita lanjut ke UGM. UGM ini salah satu yang terbaik di Pulau Jawa, ada di Yogyakarta. Dan di sini ada, kalau pengen daftar UGM harus punya akun dulu. Kalian buat akun di sini, registrasikan email.
Setelah itu ada password yang lainnya nanti akan kalian isi. Setelah itu muncul di email masing-masing untuk username-nya dan password-nya. Setelah baru login, setelah login baru akan memilih pilihan mana kita tuju. Kalau untuk UGM seperti itu. Jadi cara pendaftarannya beda-beda ya. UI kayak tadi, UGM seperti ini caranya. Nah, kalau ada yang ditanyakan silakan di komen aja. Kita ke sarjana, kita akan klik sarjana untuk melihat cara masuknya. Ada beberapa cara masuk di sini, ada programnya. Dan untuk saat ini yang itu adalah jalur karena prestasi udah terlewat ya, ini sudah terlewati. Ini sudah terlewati prestasi, kita ke jalur terakhir yaitu ujian tulis. Ujian tulis itu untuk UGM. Ini ada saintek, sosum dan campuran IPC. Ini persyaratannya ini untuk UTBK. Kombinasi hasil nilai UTBK dan nilai ujian tulis. Oh, berarti untuk UGM itu kombinasi antara nilai UTBK dan nilai ujian tulis. Jadi kalian SBMPTN yang kalian ikuti sekarang, nanti tesnya sekitar tanggal 5 Juli kalau tidak salah diawali, itu kalian nilainya bisa kalian daftarkan untuk ujian mandiri. Jadi silakan kalian bersaing sehat, belajar yang benar, biar mendapatkan nilai UTBK-nya luar biasa bagus. Jadi enak, kalau ternyata tidak masuk di SBMPTN, kalian bisa daftar di UM yang jalur nilai UTBK. Ya tadi saya bahas awal. UM itu ada jalur tes tulis, ada jalur tidak tes tulis. Tidak tes tulisnya adalah menggunakan nilai UTBK. Nah seperti ini. Tapi UGM ini ternyata dua dia ngambil kombinasi antara hasil UTBK dan ujian tulisnya. Dia diambil dua-duanya untuk UGM ya. Dan persyaratannya 2018, 19, 20 masih bisa mendaftar. Prosedurnya nanti ada sosum bayarnya 325.000, tes Yogyakarta. Saintek juga sama untuk campuran 350.000 ini bayarnya. Dan ini kalau di luar Jawa, di luar Jogja ini ada 575. Walaupun di Jawa Tengah terdekat dengan Jogja bayarnya karena di luar Jogja ya seperti dibayarnya. Lebih mahal sedikit daripada yang milih di Jogja. Kelengkapan dokumen ini ada, tinggal diunduh dan jadwalnya untuk online ternyata belum dibuka. Akan dibuka kemudian, tetapi untuk cetak kartu dan tes tulisnya tanggal 26 Juli, pokoknya 8 Agustus berbeda 3 hari dari UI ya. Dari UI berbeda 3 hari. Oke, kita selesai untuk UGM. Saya pikir untuk UGM nanti dibahas lagi kalau ada yang menanyakan. Kita ke ITB. ITB ini ada jalur masuknya. Nah, seleksi mandiri kalau kalian klik USM ini USM ITB, setelah itu kalian klik sarjana, muncul jalur mandiri dan kenapa ada muncul seperti ini? Saya kliknya seleksi mandirinya informasi umum dulu. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, informasi umumnya untuk ITB itu dia seleksi mandirinya menggunakan nilai UTBK kalau tidak salah. Seleksi mandirinya menggunakan nilai UTBK dan tidak tes. Ini tidak tes. Di sini ada persyaratan berasal dari SMA, IPA ataupun IPS dapat mengikuti mandiri ITB selama memiliki raport lengkap semester 1 sampai 5. Nesian pasti punya lah. Nah, ini mengunggah nilai raport 1 sampai 5. Jadi saya ulangi kembali. Kalau pengen daftar yang beginian, raport kalian harus scan semua dulu. Jadikan satu file. Semester 1 ada 5 berkas, jadikan satu file PDF. Semester 2 ada 4 berkas, jadikan satu file PDF. Tulis itunya semester 1, semester 2, 3, 4. Biar nanti pada pendaftaran langsung upload. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Yang nomor 4 ini nih, memiliki nilai UTBK SBMPTN 2020. Jadi, USM ITB itu tidak tes. Ya, kalau tidak salah, kalau melihat dari sini. Hanya melalui nilai UTBK saja. Nilai UTBK saja. Jadi kalau mau daftar silakan dan nilai raport. Jadi gabungan. Kalau UGM itu utul ujian tulis dan UTBK. Kalau ITB nilai raport dan UTBK. Bedanya di situ. Jadi kalau kalian mau daftar silakan. Penuju pendaftarannya ini seperti ini dan jadwal pendaftarannya. Nah, kita lihat jadwalnya 1 sampai 23 Juli. Untuk pendaftarannya, pengumuman hasil seleksinya akan disampaikan kemudian. Di sini tidak tertulis tesnya, berarti tidak tes. Hanya raport dan hasil UTBK, nilai UTBK.
Silakan yang mau daftar ITB. ITB luar biasa, mantap suranta. Lanjut kita ke IPB. Ini di Bogor, pertanian, yang suka dengan pertanian. Kalian ada webnya, namanya admisi.ipb.ac.id. Kalau muncul, kalian klik sarjana di sini. Akan muncul masuk jalur reguler. Nah, ini nih. SBMPTN sudah, SBMPTN sedang. Nah, ini saya klik ini ujian mandiri. Nah, IPB itu ada beberapa cara masuknya. Yang UM-nya, yang pertama ada ujian mandiri berbasis UTMBK, yang kedua prestasi internasional dan ketua OSIS. Bagi yang dulunya dan utusan daerah berarti diutus dari daerah masing-masing dari kabupaten ya. Mendaftar kabupaten nanti ada informasinya, tapi hanya beberapa daerah saja kalau tidak salah ini. Nah, ya ketua OSIS ini yang bagi merasa ketua OSIS pada saat di SMA-nya kalian bisa mendaftar lewat ke IPB lewat jalur ketua OSIS. Ketua OSIS ini biasanya akan membuat esai berapa kata ya atau berapa halaman saya lupa. Buat esai tentang topiknya ditentukan oleh IPB. Jadi kirim berkas. Berkasnya ya seperti biasa lah, rapot tidak yang ada surat keterangan bahwa dia memilih ketua OSIS tahun sebelumnya gitu-gitulah. Dan prestasi internasional. Yang ketiga adalah prestasi internasional. Ini adalah bagi yang mempunyai prestasi baik non akademik maupun akademik. Akademik adalah contoh Olimpiade Matematika, Olimpiade Fisika, Olimpiade OSN, baik nasional maupun nasional. Pak, Kak, bagaimana kalau hanya Jawa Barat saja? Dicoba saja, daftar saja tidak jadi masalah. Toh, kalau tidak salah ini nggak tahu gratis, saya lupa gratis atau tidak, saya lupa. Yang penting kita daftar, diterimanya kita tinggal berdoa. Nah, kalau daftar ke sini, menurut saya ada kejadian anak dirinya dulu. Dia juara 2 PLS2N tingkat nasional dan mendaftar ke IPB, pilihan jurusannya berbeda dengan juaranya. Akhirnya tidak terima di IPB dengan alasan pada saat itu bahwa jurusannya tidak sesuai dengan prestasinya. Prodinya tidak sesuai dengan prestasinya, jadi ya tidak diterima. Jadi kalau kalian ternyata juara Olimpiade Matematika, daftarnya ke matematika. Seperti itu ya. Nah, yang ini ada ujian mandiri. Ujian mandiri ini tes tulis. Ini saya sudah buka di sini, ada ujian mandiri UTMBK tes tulis, tapi ternyata ada dua cara kalau di TB, ada tes tulis, ada jalur nilai UTBK. Nah, ini nih. Bagi peserta UTBK 2010, skor UTBK tahun 2010 dapat digunakan untuk seleksi UTM. Nah, berarti bagi peserta yang memilih menggunakan skor UTBK, cukup mengunggah kartu peserta UTBK tanpa harus mengikuti ujian tulis. Wah, nah gitu. IPB berarti menyelenggarakan jalur nilai UTBK. Bedanya di biaya pendaftaran saja. Jadi kalau jalur nilai UTBK hanya mengunggah scanan dari UTBK-nya, diunggah nilainya berapa, setelah itu tidak tes, nunggu pengumuman beres. Biaya pendaftarannya, nah ini nih. Tapi kalau yang tidak mengikuti UTBK, tahun-tahun sebelumnya berarti ikuti ujian basis komputer yang dilakukan oleh IPB. Tes tulis. Nah gitu ya. Saya ulangi ya. Di IPB ada dua jalur. Dua jalur yang melalui nilai UTBK dan tes tulisnya. Berbeda dengan ITB, UGM, dan UI. Beda-beda. Tadi sudah saya jelaskan. Nah biaya pendaftarannya beda juga. Untuk yang skor UTBK, itu biayanya 300.000. Untuk yang tes tulisnya biayanya 500.000. Lebih murah yang skor UTBK. Jadi kalau yang kalian punya skor UTBK aja dan punya uangnya, gitu ya. Kan udah kelihatan. Ini di sini 400, di sini 350, di sini 500. Di sini berapa nih? Di sini saya lupa tadi di sini berapa. Sini udah 300, jadi udah kelihatan. Udah 1 juta berapa gitu kalau 4 universitas. Mudah-mudahan diterima semua. Oke, jadwalnya ini belum dibuka. 2 hari kemudian. Kalau jadwalnya 20 Juni sampai 27 Juli, terus skor UTBK langsung pengumuman tanggal 4 Agustus, tidak usah tes. Registrasinya tanggal 5 sampai 7 Agustus. Dan untuk tesnya, tanggal 2 Agustus tesnya, pengumumannya tanggal 13 Agustus. Lebih cepat yang skor UTBK. Silakan kalau mau daftar yang ke IPB, melalui jalur skor UTBK atau tes tulisnya. Tapi alangkah lebih baiknya untuk lulusan tahun 2020, menggunakan skor UTBK. Kita lanjut ke UPI. UPI juga sama kalau tidak salah menggunakan skor UTBK, jadi tidak tes tulis. Ini nah ini nih. Seleksi mandiri UPI diselenggarakan dengan menggunakan data nilai UTBK
tahun 2020. Tes psikologi, bidang minat, dan tes terpadu. Nanti kalau sudah lolos akan tes lagi lanjut, ada 2 tahapan lagi berarti. Nah, ini kita memiliki sertifikat LUTBK kesehatan dan tidak ada tes tulis. Di sini tidak tertulis tes tulisnya dan pendaftarannya tanggal 3 Juni sampai 27 Juni. Ternyata sudah dibuka untuk UPI, tapi untuk yang tahun 2020 belum jangan daftar dulu karena belum punya nilai UTBK-nya. Ditunggu aja, nanti kalian cek di LTMPT tanggal berapa pengumuman. Setelah itu yang berminat ke UPI jangan sampai lebih dari tanggal 27 Juli. Oke. Biaya pendaftarannya, ini ada biaya pendaftarannya, biasanya berapa ya biaya pendaftarannya kalau tidak salah 300.000 ini. Ini biaya pendaftarannya 300.000 atau 350.000 saya lupa. Dan ini untuk UPI. Terlanjut ke Unpad. Unpad ini ada jalur mandiri. Jalur mandirinya Unpad itu ada jalur mandiri melalui nilai UTBK. Nah, ini nih. Harus mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2020 yang diselenggarakan tes LTMPT. Jadi Unpad pun tidak tes tulis. Unpad pun hanya memilih melalui jalur nilai UTBK. Bayarnya 500.000. Nah, ini nih penilaiannya. Dalam menentukan mahasiswa yang akan diterima, panitia seleksi akan mempertimbangkan berdasarkan nilai UTBK yang diperoleh peserta. Jadi bagi kalian yang daftar ke Unpad jalur mandiri harus memiliki nilai UTBK dulu, UTBK-nya ya. Nanti dibuka tanggal 23 Juni sampai 28 Juli. Berbeda 1 hari penutupannya dengan yang lainnya. Ini tanggal 28 Juli. Waktunya banyak, pendaftaran online-nya 23 Juni sampai 28 Juli. Pengumuman tanggal 3 Agustus. Berarti bersamaan nih. Ini tanggal 5 Agustus UI, UGM tanggal 8 Agustus, ITB tanggal belum disampaikan, ini tanggal 4 Agustus pengumumannya, UPI tanggal pengumumannya belum ditentukan juga, belum lihat saya di sini. Unpad tanggal 3 Agustus. Wah, pengumumannya berdekatan. Kalau kalian daftar semua dan mudah-mudahan diterima semua atau diterima minimal 1 atau 2, itu bersyukur sekali. Ini adalah kampus-kampus menurut saya kampus-kampus terbaik di Indonesia. Oke, jadi Unpad pun tidak melalui tes tulis, hanya melalui jalur UTBK. Tapi ada juga jalur prestasi mandiri. Barangkali yang berminat, ada jalur prestasi mandiri di sini. Coba kita klik. Jalur prestasi ya. Jalur prestasi bagi kalian yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik. Ini akademik. Ini non akademik, ini juga akademik, ini non akademik juga. Ini lomba non akademik. Baik nasional maupun internasional, kalian bisa mendaftar lewat jalur prestasi ini. Silakan kalian daftar dan ada biaya pendaftarannya tetap 500.000, dibuka tanggal 18 Juni sampai tanggal 2 Juli. Wah, ini lebih singkat dan pengumumannya tanggal 20 Juli. Wah, masih berarti ada waktu, hanya dikasih waktu 1 minggu untuk yang jalur prestasi. Yang berminat silakan kalian mendaftar ke jalur prestasi Unpad. Oke, perlu diketahui kalian bedanya dari berbagai macam UM ini, menurut saya ada satu perbedaan, yaitu ada beberapa universitas UM-nya itu seleksi mandiri itu menggunakan uang pangkal, ada beberapa universitas juga yang tidak ada uang pangkalnya. Contohnya UI dan UGM kalau tidak salah tahun kemarin tidak ada uang pangkal. ITB saya tidak tahu, IPB juga saya tidak tahu. UPI dan Unpad ini ada uang pangkal. Nanti kalian silakan klik, kalau di Unpad ada biaya pendidikan, akan terlihat uang pangkal. Silakan kalian klik di sini. Kalau UPI juga sama, ada uang pangkal, kalian bisa klik di biaya pendidikan juga. Itu ya, bedanya di sana. Oke, terima kasih. Sekian dari saya penjelasan tentang UM. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan kalian komen di bawah. Kalau ada request untuk perguruan tinggi mana, silakan kalian juga komen di bawah. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.